Shalom, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kompetensi guru bimbingan dan konseling atau biasa disebut juga dengan konselor. Nah, kompetensi dari beberapa definisi, yaitu yang pertama, seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Lalu yang kedua, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Lalu yang ketiga, kompetensi juga merupakan atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Jadi, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, perilaku yang dimiliki dan dikuasai oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta mampu diterapkan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mampu menjadi guru bimbingan dan konseling atau konselor yang berkualitas dan unggul. Dalam bimbingan dan konseling itu terdapat standar kompetensi konselor. Nah, standar kompetensi ini mengatur kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, dengan adanya standar kompetensi ini sangat membantu dalam memperkuat profesi kita sebagai guru BK atau konselor. Karena apa yang harus kita miliki, kita kerjakan benar-benar jelas dan terarah. Sehingga hasilnya pun tentu dapat dilihat. Dan akhirnya kita akan mendapat pengakuan dari masyarakat terkait dengan profesi kita. Nah, dulunya sebelum ada standar kompetensi ini, bimbingan dan konseling di sekolah sering mendapat cap negatif seperti polisi sekolah, guru yang tidak punya pekerjaan, pemberi nasihat, tempat bagi anak-anak nakal untuk mendapat hukuman, dan berbagai pandangan negatif lainnya tentang BK. Nah, sekarang dengan adanya pedoman standar kompetensi, perlahan-lahan paradigma masyarakat yang negatif tentang bimbingan dan konseling akhirnya pun mulai berubah. Lalu, seperti apakah kompetensi konselor itu? Nah, di dalam APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia tahun 2007, itu mengemukakan sosok utuh kompetensi konselor mencakup dua kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi akademik dan yang kedua kompetensi profesional. Nah, kedua kompetensi ini merupakan hal yang berbeda, tetapi dalam praktiknya keduanya harus diintegrasikan atau dikolaborasikan. Namun, kompetensi ini kemudian dikembangkan sebagaimana dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2009 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, itu diutarakan empat standar kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor. Jadi dua ini kemudian dikembangkan, dibagi menjadi 4 lagi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Nah, kita akan mempelajari satu persatu apa sih isinya kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah memberikan tugas untuk kalian mencari, membaca tentang keempat kompetensi ini. Dan saya lihat hasilnya juga sudah sesuai. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi keempat kompetensi ini. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogi. Nah, secara umum, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ini menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ya. Nah, dalam bimbingan dan konseling sendiri, kompetensi pedagogik itu terdiri dari 3. Yang pertama, menguasai teori dan praktik pendidikan.
Artinya, guru BK atau konselor perlu menguasai ilmu pendidikan atau ilmu yang terkait dengan pendidikan. Lalu, mampu menerapkan prinsip-prinsip pendidikan dalam proses pembelajaran atau pemberian layanan. Lalu yang ketiga, mampu menguasai landasan budaya dan praksis pendidikan. Nah, kompetensi pedagogik yang kedua yaitu mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. Dalam proses layanan konseling, kita akan berhadapan dengan berbagai jenis individu dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Nah, ini artinya bahwa guru BK atau konselor terlebih dahulu perlu memiliki landasan keilmuan tentang pertumbuhan dan perkembangan, tugas-tugas perkembangan sepanjang rentang kehidupan manusia. Nah, tugas-tugas perkembangan ini nanti ada mata kuliah psikologi perkembangan 1, 2, dan 3. Nanti itu akan didalami di situ tugas perkembangan pada usia yang pertama itu dari lahir sampai usia anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa. Nah, sehingga ini nantinya akan mempermudah kita dalam memahami peserta didik atau konseli yang kita layani tentunya. Itu isi dari kompetensi pedagogik. Yang kedua ya. Lalu yang ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini terdiri dari jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Silakan adik-adik search lebih lanjut, pendidikan formal itu seperti apa, non-formal, dan informal itu seperti apa ya. Lalu yang kedua, jenis pendidikan. Jenis pendidikan ini terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. Dan yang ketiga, jenjang. Jenjang ini terdiri dari jenjang pendidikan usia dini, taman kanak-kanak ya, pendidikan dasar, pendidikan menengah, itu ada SMP dan SMA, serta pendidikan tinggi. Nah, sebagai guru BK yang kompeten, kita mampu menguasai seperti apa pelayanan bimbingan dan konseling di jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tersebut. Tentunya tidak sama karena perbedaan kebutuhan. Nah, perlu diingat di sini bahwa pelayanan yang kita lakukan itu didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Jadi, tentunya tidak sama kebutuhan antara peserta didik di bangku SD dan peserta didik di bangku SMA. Selain itu, bagaimana kita melakukan layanan pada jenjang pendidikan juga tentunya berbeda. Karena itu, guru BK atau konselor perlu menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Baik, kompetensi yang berikutnya yaitu kompetensi kepribadian. Di sini ada 4 ya. Nah, kompetensi kepribadian itu adalah tentang bagaimana kualitas pribadi konselor yang ideal, yang efektif, atau yang kompeten. Nah, BK merupakan profesi yang menekankan pada kualitas pribadi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Bahkan salah satu faktor keberhasilan konseling itu terletak pada kualitas pribadi konselor. Dan bagaimana kita mampu membantu individu dalam memiliki pribadi yang baik, sedangkan kita sendiri masih belum memiliki pribadi yang baik. Oleh karena itu, terlebih dulu kita harus memiliki pribadi yang berkualitas, yang kompeten, yang baik, atau yang efektif itu. Itu merupakan suatu keharusan ya bagi guru bimbingan konseling. Nah, tentang kualitas pribadi ini juga, bayangkan saja jika guru BK di sekolah itu orangnya galak, judes, jarang senyum, apa yang akan terjadi? Mungkinkah akan didekati oleh siswa-siswa? Sedangkan seharusnya kita, posisi guru BK di sekolah itu menjadi sahabat dari para siswa. Nah, dengan karakteristik yang berlawanan dengan karakteristik seorang sahabat, ya judes tadi yang saya sebutkan tadi, tentunya
kita bukan lagi menjadi sahabat, tapi menjadi musuh, bisa saja menjadi musuh dari siswa, gitu ya. Nah, ada ciri-ciri tersendiri seperti apa kualitas pribadi guru BK atau konselor. Nah, ini lebih jelasnya akan kita pelajari pada mata kuliah pengembangan pribadi konselor di semester yang akan datang. Nah, standar kompetensi kepribadian ada 4 ya di sini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi orang Kristen, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan melakukan segala titah-titahnya, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya ialah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Profesi BK itu merupakan salah satu profesi yang lingkup kerjanya kita memberikan layanan atau jasa. Tidak seperti profesi-profesi lainnya yang tidak berhubungan dengan manusia, seperti akuntan, atau ahli IT yang berhubungan dengan data-data, berurusan dengan komputer. Kita berbeda ya, kita berurusan dengan manusia. Berurusan dengan manusia tentunya tidak semudah kita berurusan dengan benda mati. Mengapa? Karena setiap individu itu unik. Jadi tentunya pola interaksi kita dengan orang lain pun harus disesuaikan. Nah, keunikan inilah yang menjadi tantangan bagi kita guru BK atau konselor. Karenanya kita harus menjadi kompeten dalam hal ini ya, kompetensi sosial ini. Selain itu, dalam melaksanakan layanan BK, kita tidak bisa menjadi pemain tunggal. Dalam tanda petik ya, pemain tunggal bekerja sendiri, tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, kita perlu atau membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kompetensi sosial yang perlu dimiliki oleh guru BK, di sini ada 3 ya. Yang pertama, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja. Ini mampu bekerja sama di lingkungan tempat bekerja, misalnya dengan sesama guru BK di sekolah itu, dengan guru mata pelajaran, dengan kepala sekolah, atau dengan tenaga administrasi untuk mendapatkan data-data tentang siswa yang menjadi tanggung jawab kita atau siswa yang kita asuh ya. Idealnya satu guru BK menangani 150 orang siswa. Nah, yang kedua, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi. Ini seperti ikut terlibat aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling, yaitu APKIN ya, organisasi APKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Ini melakukan kolaborasi antar profesi, misalnya kita melayani konseling yang memiliki masalah atau gangguan psikologis di luar dari keahlian kita. Maka kita membutuhkan ahli lainnya seperti psikolog. Ini artinya bahwa tidak semua masalah mampu kita atasi. Dibutuhkan kerendahan hati juga untuk mampu bekerja atau berkolaborasi dengan orang lain. Baik, itu tentang kompetensi yang ketiga. Selanjutnya tentang kompetensi profesional. Ini ada 7 kompetensi, yaitu yang pertama, menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Nah, adik-adik, dalam bimbingan dan konseling itu ada tahapan-tahapan pelaksanaan layanan yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, penilaian kebutuhan atau biasa dikenal dengan need assessment. Nah, yang kedua, pembuatan program. Yang ketiga, implementasi program. Dan yang keempat, penilaian proses dan hasil kegiatan BK. Nah, kompetensi profesional yang pertama ini berbicara tentang penilaian kebutuhan atau need assessment. Penilaian kebutuhan atau need assessment ini merupakan kegiatan awal dan dasar dari rangkaian
kegiatan bimbingan dan konseling, ya ini yang paling dasar. Nah, penilaian kebutuhan ini dimaksudkan untuk memahami